Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Muhtarami dengan NIM 234105020026. Di sini saya akan mempresentasikan peran arbitrase dalam sengketa bisnis syariah. Definisi arbitrase syariah. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia yang semakin pesat menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu alternatif yang sewaktu banyak digunakan adalah arbitrase syariah. Di mata para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan melalui arbitrator yang memahami hukum Islam dan bisnis syariah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap peran dan prosedur arbitrase syariah semakin terbatas, sehingga diperlukan upaya edukasi dan inovatif dan aplikatif. Arbitrase syariah adalah metode penyelesaian sengketa pada perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, di mana pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang netral untuk memberikan keputusan yang adil dan sesuai prinsip syariah. Proses ini melibatkan penunjukan seorang arbitrator atau majelis arbitrase yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam hukum Islam untuk memeriksa dan memutus sengketa secara adil dan objektif berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah arbitrase dalam konteks Islam sering disebut dengan takhim, yaitu proses penunjukan seorang yang atau lebih atau disebut wasif atau hakam oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sukarela dan hanya berlaku jika para pihak telah membuat perjanjian arbitrase secara tertulis sebelum atau saat sengketa terjadi. Proses ini sering digunakan dalam sengketa muamalah seperti bisnis, keuangan, perdagangan, jasa, dan yang berlandaskan prinsip syariah. Yang kedua yaitu prinsip arbitrase syariah. Prinsip-prinsip utama yang mendasari arbitrase syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Arbitrase syariah hanya dapat dilakukan jika ada pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk arbitrator atau lembaga arbitrase syariah. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam klausul arbitrase pada perjanjian bisnis. Yang kedua yaitu netralitas dan keadilan. Arbitrator atau majelis arbitrase harus bersikap netral, tidak memihak, dan berupaya memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan harus sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Yang ketiga yaitu prinsip syariah dan pemilihan hukum. Seluruh proses dan putusan arbitrase syariah harus berdasarkan syariah. Arbitrator wajib memastikan bahwa keputusan yang adil dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan fatwa-fatwa yang berlaku. Para pihak dapat menentukan hukum yang akan digunakan dalam proses arbitrase, termasuk hukum syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat yaitu bersifat kerahasiaan, final, dan mengikat. Proses arbitrase syariah umumnya bersifat rahasia, sehingga melindungi reputasi dan privasi para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Keputusan ini dapat dieksekusi secara hukum melalui proses izin dan pengadilan jika diperlukan. Yang terakhir yaitu musyawarah dan damai. Arbitrase menekankan penyelesaian sengketa secara damai, dialogis, dan musyawarah. Tujuannya yaitu mencapai perdamaian dan menjaga hubungan baik antar pihak. Peran arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah.
Arbitrase syariah memiliki peran sentral dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah, terutama di sektor keuangan, perbankan, perdagangan, dan industri yang berlandaskan prinsip syariah. Berikut beberapa peran arbitrase syariah. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa. Proses ini memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara swakelola tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Hal ini sangat relevan dalam dunia bisnis syariah yang menuntut penyelesaian cepat, efisien, dan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu penerapan prinsip syariah. Arbitrase syariah menekankan penerapan prinsip syariah dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa. Semua keputusan yang dihasilkan harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga hasilnya dapat diterima secara moral maupun hukum oleh para pihak-pihak yang bersengketa. Ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepatuhan syariah dalam setiap transaksi bisnis syariah. Yang ketiga yaitu peran Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas. Basyarnas merupakan lembaga syariah utama di Indonesia yang berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan bisnis syariah lainnya, yang bertugas untuk memastikan proses arbitrase berjalan sesuai prinsip syariah, memilih arbiter yang kompeten, serta menghasilkan putusan yang adil dan mengikat bagi para pihak. Keberadaan Basyarnas memperkuat sistem penyelesaian sengketa alternatif yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis syariah. Untuk yang keempat yaitu kelebihan arbitrase syariah. Proses dan hasil arbitrase bersifat rahasia sehingga melindungi reputasi dan privasi para pihak, serta putusan arbitrase syariah bersifat final, mengikat, serta dapat dieksekusi secara hukum. Keahlian khusus. Arbiter yang dipilih memiliki keahlian khusus dalam hukum syariah dan bisnis, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat dan kontekstual. Proses arbitrase syariah juga dapat memasukkan unsur mediasi, sehingga proses dialog dan solusi konsekuensi di antara para pihak. Yang kelima yaitu mendorong kapasitas hukum dan kepercayaan. Arbitrase syariah memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis syariah karena proses ini dijamin oleh undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ini mendorong kepercayaan masyarakat dan pelaku bisnis terhadap sistem ekonomi syariah. Yang keenam yaitu solusi damai dan harmonis. Proses arbitrase syariah berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan memelihara silaturahmi serta ukhuwah Islamiyah. Tujuannya untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan dan menjaga hubungan baik di antara para pihak. Ini sangat relevan dalam budaya bisnis syariah yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan perdamaian. Untuk tantangan dan solusi dalam implementasi arbitrase syariah. Yang pertama yaitu tantangannya. Minimnya pemahaman masyarakat tentang arbitrase syariah. Banyak masyarakat dan pelaku bisnis, khususnya di sektor kecil dan menengah, belum memahami keberadaan, manfaat, serta prosedur arbitrase syariah. Hal ini menyebabkan preferensi penyelesaian sengketa masih lebih banyak melalui pengadilan daripada arbitrase. Yang kedua yaitu terbatasnya jumlah arbiter yang kompeten. Tidak semua arbiter memiliki kompeten dan keahlian yang memadai dalam hukum syariah maupun hukum bisnis modern.
Kombinasi keahlian ini sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga yaitu tantangannya inkonsistensi dan keterbatasan regulasi. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa regulasi khususnya terkait arbitrase syariah, masih belum komprehensif. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam praktik dan eksekusi putusan arbitrase syariah. Kurangnya transparansi dalam pemilihan arbiter dapat menimbulkan keraguan terhadap keadilan dan objektivitas putusan arbitrase syariah. Yang keempat yaitu kesadaran hukum dan kepercayaan yang rendah. Terkadang terjadi perbedaan interpretasi antara putusan arbitrase syariah dengan hukum nasional, terutama saat eksekusi putusan melalui pengadilan umum. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan hambatan dalam pelaksanaan putusan. Banyak pelaku bisnis syariah masih ragu menggunakan arbitrase syariah karena dianggap prosesnya rumit atau biasanya tinggi. Terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan antara peradilan agama dan pengadilan negeri dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah ini, sehingga eksekusi menjadi terhambat. Untuk tantangan yang terakhir yaitu biaya arbitrase. Biaya awal arbiter, administrasi, dan lain-lain sering dianggap tinggi, terutama bagi UMKM, sehingga menjadi penghambat dalam memilih arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa. Untuk solusinya yaitu yang pertama, peningkatan edukasi dan sosialisasi. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya manfaat serta prosedur arbitrase syariah. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan terhadap arbitrase syariah. Yang kedua, penguatan kapasitas arbiter. Meningkatkan kualitas dan kuantitas arbiter melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi di bidang hukum syariah dan bisnis modern. Yang ketiga, penguatan regulasi. Menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan spesifik terkait arbitrase syariah, termasuk harmonisasi dengan hukum nasional dan peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, koordinasi dengan sistem peradilan. Membangun koordinasi yang baik antara lembaga arbitrase syariah dengan sistem peradilan umum serta agama untuk memastikan eksekusi putusan dapat berjalan lancar. Untuk solusi yang kelima yaitu peningkatan kesadaran hukum dan transparansi akuntabilitas. Mendorong pelaku bisnis syariah untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian bisnis mereka, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara efektif melalui arbitrase syariah. Meningkatkan transparansi dalam pemilihan arbiter dan proses arbitrase syariah ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan putusan dapat meningkat. Untuk studi kasus arbitrase syariah, kita mengambil contoh pada sengketa akad murabahah di Basarnas. Contoh kasusnya yaitu dua pihak, yaitu Bank Syariah yang disebut X dan PT AS telah melakukan perjanjian pembiayaan murabahah jual beli secara angsuran untuk kebutuhan usaha. Dalam pelaksanaannya terjadi sengketa terkait pelaksanaan akad dan pembayaran angsuran yang tidak sesuai kesepakatan. Kedua belah pihak memutuskan untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional yang disebut Basarnas tadi, dengan mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjian mereka. Untuk proses penyelesaiannya, yang pertama, pernyataan gugatan. Salah satu pihak, misal Bank Syariah, mengajukan gugatan ke Basarnas terkait pelanggaran akad murabahah. Yang kedua, menunjukkan arbiter. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih arbiter yang memiliki kompetensi di bidang hukum syariah dan keuangan syariah. Yang ketiga, pemeriksaan dan pembuktian. Arbiter memeriksa dokumen perjanjian, bukti transaksi,
dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Yang keempat, putusan. Arbiter memutuskan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan dalam perjanjian. Putusan yang menghasilkan bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak. Yang kelima, eksekusi putusan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan, pihak lainnya dapat meminta eksekusi putusan melalui pengadilan agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang terakhir yaitu hasil. Sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan adil sesuai prinsip syariah. Kedua belah pihak menerima putusan arbiter dan hubungan bisnis dapat dilanjutkan tanpa perlu melalui proses litigasi di pengadilan umum.